Jadi kemarin aja waktu semester 1 masih online, itu rumah sakit yang terbesar di Jepara itu butuh 7 orang, yang daftar cuma 2, Mbak. Bayangin. Rasa kayak Merasa nyesel banget kenapa belum lulus gitu, Mbak. Kan bayarnya pakai kartu, Mbak. Oh iya, si paling kartu sih. Kan atas rapi, bawahnya nggak tahu. Kalau besok bakal online. Pernah nggak sih Mbak ngerasain ngecas pakai aki? beneran loh. Serius? Ngidupin lampu pakai aki pernah ngerasain nggak sih? Nggak pernah sih. Tolong di absen, kadang tuh kamu aja ya absen bilang punya aku gitu. Soalnya pas baru hadir Pak, perahunya lewat kan. Gitu. Halo, selamat pagi sahabat PMI. Jumpa lagi sama saya di Japri PMI Solo, jagongan penting bareng PMI. Hari ini tamunya sedikit berbeda ya, karena kita terlihat seumuran sama bintang tamunya ya. Kelihatan masih seumuran, kalau nggak percaya kita buktiin ya. Di depan saya ada Cindy sama Dila ya. Yeah. Oke. Cindy dari mana? Dila dari mana? Kalau aku aslinya NTT. Dari NTT. Kalau saya dari Jepara. Dari Jepara ya. Oke, wah jauh juga ya. Enggak ding. Ini teman-teman ini pada kuliah di Akbara. Akbara. Tuh kan kalau Akbara tuh suaranya mantep gitu loh. Pastinya. Oh pastinya. Yang penting nggak sama gebrak meja. Kan saking semangatnya gitu loh. Tangguh. Nah, iya. Tangguh. Ini tolong dilirik Akbara. Nah, tadi kan Cindy dari NTT. Dila dari Jepara. Boleh cerita nggak sih awalnya kok bisa kuliah sampai ke Akbara? Akbara ini kan ada di Solo ya, di Mojosongo. Dari siapa dulu? Mau pink sweet dulu nggak? Saya aja nggak mau. Dari Cindy dulu, oke. Ya mungkin awalnya itu kan pas sudah kelas 3 ya, mendekati ujian itu pasti udah mulai nyari-nyari tuh mau kuliah di mana sih gitu. Untuk dari awal sih emang niatnya kesehatan, karena dari awal masuk SMA udah masuk IPA. Jadi emang tujuannya ke kesehatan. Terus mulai tuh nyari-nyari yang mungkin peluang kerjanya masih luas. Ya, gitu. betul. Terus punya kakak sepupu. Nah, itu kan kerjanya di rumah sakit juga, analis. Terus rencananya kemarin mau ngambil analis. Tapi dibilang ngapain, maksudnya kayak double-double kan udah ada yang analis. Coba cari yang lain gitu. Terus gue bilang apa gitu yang lain. Nah, direkomendasiin ada temennya itu punya adik kuliah di Akbara juga. Terus katanya coba ini jurusan yang baru. Dan kamu di kampus itu juga nanti baru angkatan kelima gitu katanya. Terus cari-cari tuh, mulai nyari-nyari. Ada 2 sih yang kemarin tuh dilihat di Jogja sama di Akbara sama di Solo sini. Terus katanya, ya udah kamu di Solo aja nggak apa-apa, belajar mandiri gitu katanya. Karena kan di sini ya bisa dibilang nggak punya keluarga yang deket banget gitu, paling kayak cuman yang sama-sama anak timur apa gimana gitu. Kalau yang untuk deket banget nggak punya gitu. Deket banget nggak punya? Ya, iya. Nggak punya ayang? Nggak punya. 2022 nggak punya ayang? Belum, Mbak, belum. Ayangnya ghosting mulu sih. Oh ghosting mulu, makanya dong. Makanya gimana nih Mbak? Makanya sama kayak saya gitu loh. Cari orang yang tepat sih. Cari orang yang tepat sih. Ya nantilah, siapa tahu ada yang nonton podcast ini kan nanti jodoh gitu. Followers itu PMI kan. PMI kan ya. Oke, bisa sih, bisa. Banyak yang cowok juga sih. Nanti bisa lah komen-komen ya di bawah. Berarti emang Cindy itu basicnya pertama karena pengen kuliah yang prospeknya bagus ya, maksudnya bisa langsung kerja. Yang kedua karena melihat bahwa Akbara nih baru angkatan kelima nih, kayaknya prospeknya memang benar-benar luar biasa ya, masih baru banget. Otomatis saingannya di dunia kerja kan juga masih sedikit ya. Terus belajar mandiri juga, kasihan nggak punya ayang. Kalau Dila gimana? Ayang. Saya dari awal waktu SMA itu masih bingung, Mbak, mau kemana. Soalnya mau ambil apa aja nggak tahu, masih kalau kasihan banget ya. Coba kalau kamu bingung ambil apa, ambil hikmahnya. Kalau ini saya kuliah aja masih nggak nyangka kalau saya kuliah, Mbak. Padahal udah semester 4. Beneran. Ini saya nggak nyangka kalau saya. Terus selama ini kamu kuliah tuh
mimpi gitu. Iya, soalnya kan online di rumah ya kan mbak. Terus waktu itu alhamdulillahnya saya kejaring SN mbak. Habis itu BK itu sampai ke kelas saya 2 kali mbak nanyain ambil enggak, bentar bu saya pikir dulu. Saya pikir dulu, saya pabrik maya dulu. ngomong dulu sama di orang mana tua gitu. kan mbak. Habis itu ibu dapat rekomendasi dari temennya, mbak di sini aja katanya bagus gini. Yep. Habis itu udah aku bilang ke ibu debat lah mbak, Oke. gara-gara SN kan mbak. Oke. Debat dulu ya. Debat dulu ya. habis itu ya udah nganut sama ibu aja. Oh, nurut sama ibu. Iya. Akhirnya di Akbara Akbara. aja. Awalnya tuh ada 3 pilihan malah mbak. Oh, kamu dilematisnya pas sekolah ya? Kamu dilematisnya cowok? Enggak sih, Mbak, Oh, sekolah enggak. juga Oh, gitu. Di Semarang, Solo sama Jogja. Tapi waktu itu ibu tanya sama temennya yang orang kesehatan juga, bagusnya di mana? Bilangnya di Akbara, bagus. Ya gitu. iya. Bareng. Baru gitu. Habis itu ya udah daftarlah di Akbara gitu. Mbak. Oke, dan sekarang sudah resmi jadi mahasiswa Akbara. Alhamdulillah setelah melewati banyak rintangan mbak Oke, sebenarnya. setelah berdebat. Iya. Berdebatnya itu berapa lama kira-kira? Hampir 1 minggu sih mbak. Oh, hampir 1 minggu. Itu Kira-kira debat nanti nggak nanti abis ini mamamu datang dari sini gitu, biar kayak acara-acara gitu terus nangis minta maaf. Iya gitu. kamu. Tapi kemarin habis pulang kampung. Sama datang. Makasih loh mas. Kalau mau ngundang ibu saya nggak apa-apa, beneran. Siapa tahu ngelihat anaknya di podcast, bulanannya ditambah ya Iya, karena alhamdulillah bangga ya. Harus bangga sih sama anaknya. Harus bangga sih, emang harus sih. Tapi kalian ini prodinya apa? Jurusan apa? Teknologi Bank Darah. Teknologi Bank Darah. Itu kenapa sih milih teknologi Bank Darah? Kan di Akbarannya ada banyak nih. Ada bisnis digital, ada manajemen penanggulangan bencana, dan ada teknologi Bank Darah. Kenapa milih teknologi Bank Darah? Karena emang dari awal minatnya di kesehatan. Oh, gitu. Bank Darah minatnya di kesehatan ya. Dan juga peluang Kenapa? kerjanya Apakah- masih luas gitu. Apakah diri sendiri kurang sehat? Terutama hati. Hati sih kayaknya. Hati sih kayaknya kurang sehat. Aduh, parah banget nih hati. Ini kalau dibuka nih kayaknya udah retak-retak gimana gitu modelannya. Sama lah. Nggak beraturan. Saya malah udah nggak ada. Nanti cari yang baru ya mbak. Ya cari yang baru sih, yang jual hati ya. Ada nggak sih Infonya dong guys. info-info ya? Info-info. Kalau Dila sendiri? Kenapa milih Karena Bank Darah? mungkin karena saya anak IPA dari IPA ya mbak. Terus juga saya lihat kalau di Jepara itu masih kekurangan tenaga Bank Darah. Jadi kemarin aja waktu semester 1 masih online, itu rumah sakit yang terbesar di Jepara itu butuh 7 orang, yang daftar cuma 2 mbak. Bayangin. Rasa kayak Merasa nyesel banget kenapa belum lulus gitu mbak. baru semester 1. Ntar kamu lulus, dia butuh 14, tenang aja. Amin. gitu kan. Ntar kamu bisa ikut. Nah ya sabi sih. Iya kan? Terus kan kalian berdua ini sempat dilema. Tadi kamu dilema antara Jogja atau Solo. Kamu juga dilema di 3 kota. Luar biasa loh, sampai ke 3 kota gitu kan. Aku juga kemarin tesnya banyak, Semarang sama Bali. Kalau Kamu saya kayaknya setiap provinsi didatengin ya. kalau saya tesnya cuman di Akbar, cuman minta pendapat ke orang. Habis itu di sini bagus ya udah langsung daftar. Oke. Nggak nyoba-nyoba dulu, Mbak. Tapi pernah nggak sih kalian tuh terbesit kota Solo tuh seperti apa gitu nggak? Oh, itu karena Jepara lebih deket ya, Mbak. Dari cerita-cerita yang udah pernah kuliah di Solo, katanya Solo itu murah-murah gini-gini. Iya emang sih. Iya. Emang sih. emang kalau kamu Iya, tuh apa namanya, coba deh baca-baca platform berita gitu kan, memang kota Solo tuh dinobatkan sebagai kota dengan yang apa tuh murah gitu. Iya loh. betul. Ya Saya kan? juga merasakan di sini. Kamu merasakan nggak? Merasakan banget. Mulai dari Apa? kosnya juga fasilitasnya yang bagus tapi murah gitu, Mbak. Oke, kamu juga sama. Iya, kos kayak barang-barang di sini kan semuanya serba murah gitu. Berarti kalian tuh kalau tiap beli sesuatu murah banget loh. Iya betul. Terus Loh, harga segini kalau dapat ini. beli barang tuh sambil di itu bawa kalkulator itu, Mbak. Iya. Takutnya sampai ke kasir uangnya nggak pas. Jadi langsung dihitung gitu. Takutnya sampai kasir uangnya kelebihan. Iya. Bisa jadi Saya nggak kelebihan suka uang sih. kelebihan, Mbak. Habisin aja gitu. Harus dihabisin sih langsung gitu.
Lebih kagetnya tuh waktu Gokil beli sih. kayak beli baju-baju sih mbak. Kok murah banget? Murah banget itu. Ya Iya kan? ampun. Berarti kan Kayak bener beda. kan? Kalian Iya, ambil bener. baju murah banget. Jadinya ambil, tahu-tahu banyak banget. Makanya kalkulator tuh nggak boleh ketinggalan. Oke. Harus selalu dibawa. Berarti yang lain bawa dompet, kamu bawa Bawa kalkulator. Kan bayarnya pakai kartu mbak. Oh iya, yo. Si paling kartu ya. Si paling kartu sih. Si paling cashless sih. Selain murah, mungkin selain murah ya, Kota Solo tuh di mata kalian itu seperti apa? Kalau saya ya, mungkin kalau di Solo nih udah ya beberapa bulan lah, hampir setahun, itu kayak nyaman banget sih, kayak tenang gitu. Nyaman mana sama pundaknya dia? Aduh. Belum pernah ya? Belum pernah berada di pundaknya ya? Udah pernah bersandar, tapi langsung disadarkan oleh kenyataan gitu. Nyaman. Karena Nyaman. Karena ya orang-orangnya ramah. makasih. Iya betul mbak. Memang Ramah banget. Memang benar. Memang benar. Jadi setiap kalau jalan ketemu sama orang kayak di depan rumah, monggo kayak senyum terus, gak boleh. Dan nggak senyum. itu sudah pernah kalian dapatkan Iya. sebelumnya? Enggak, sih, belum, maksudnya. baru di Solo. Baru Cara di- Kita- ngomongnya juga halus Iya. banget. Kalau Makasih. kita nggak nyapa duluan pasti disapa Heeh. duluan. Oke, Kayak, itulah ciri wow. khasnya. Soalnya Kota kan Solo. aku ngerasakan, aku tuh kalau ngomong kayak ngegas gitu loh. Emang sih, emang biasa aja. sudah terlihat ya mbak. Sudah kelihatan sih. Biasa aja, mungkin karena anak pesisir pantai ya. Jadi karena ombaknya kan gede kan, jadi ngomongnya terus-terus gitu. Kita sama-sama anak Iya, anak pantai. pantai. Jadi kita Pantai. itu suaranya harus Lantang. Di sini kan nggak ada pantai. Karena jadi, musuhnya ombak ya. Iya. musuhnya ombak. Jadi kalau manggil, woi, gitu kan. Biar kedengeran di sebelah gitu. Sering teriak-teriak di pantai sih mbak. Oh iya, iya sih. Berarti Muji. enak dong kalau mau healing kan deket. Iya, nih, makanya Mbak. kalau kita di sini tuh bingung mbak healingnya di Di mana. gitu. Nggak ada pantai, Mbak. Saya kemarin nyari Infonya pantai dong, sampai guys. Jawa Timur. Itu pun diajakin sama itu senior-senior yang relawan. Kirain sama Nggak punya sih. kalau dia punya Punya. Tapi kayaknya nanti bakalan ditinggal dah. Dibohongin pendidikan. Kan belum tahu mbak, belum selesai pendidikan. ya itu sih dia Biar cuma, berjalan aja. Dia cuma bertameng belum tahu mbak. Belum Gitu tahu, aja sih. Mbak. Nggak apa-apa. Membentengi diri dulu. Nggak apa-apa sih, ntar juga tahu ya. Lihat aja nanti. Nggak apa-apa. Tapi kan minat cari cowok di Solo nggak? Minat sih, Mbak. Belum Tapi yang nggak ada yang mau gimana ya? belum. Kamu minat nggak? Aku udah Enggak. punya sih. Enggak. Curhat ya, guys ya. Dia lantang banget bilangnya enggak. Terus nanti pas tinggal, Mbak ada rekomendasi nggak? itu sih. Bener. Oke, tapi kan tadi kalian sempat bilang bahwa awal-awal perkuliahan itu kan online ya. Jadi Iya. kayak masih mimpi gitu kan, bisa Iya, kuliah. memang Mimpi banget. Mimpi sih. tiba-tiba oh iya, aku kuliah. Dan kayak kota Solo tuh cuma sekedar nama aja gitu loh. Iya. Nggak pernah tahu kota Solo tuh yang kayak mana. Iya, awal-awal 2 kesini semester, mbak, awal-awal Awal-awal. kesini itu kita kan nggak tahu jalan ya, masih asing banget. Sampai pakai Google Maps aja masih nyasar mbak. Ini kita di mana ya Allah, mana nggak punya kenalan ya kan mbak. Gimana kalau hilang di sini ya? Aduh, sedih banget sih. Tapi kan orang Solo tuh ramah-ramah, Iya. gitu kan, bisa tanya gitu kan. Makanya bener berarti kalau di Solo itu malu bertanya sesat di jalan. Iya, betul itu. Betul banget. Kalian sih tanyanya Google Map. Kan cewek terkenal buta Maps. Nah, Kenapa iya, kalian makanya tanya Google apa-apa, Maps? mencoba. Nggak tahu. Gagal sendiri kan nggak apa-apa daripada Oh, iya, bener nanti udah sama temen. Yang penting nyoba aja mbak. Oh iya sih. Terus kalau nyasar gitu? Enggak ya, itu. merenung sih Mbak. Merenung. Heeh. Terus kalau ketemu orang kan, di mana dek kosan? Di sini Pak. Habis itu ditunjukin jalannya gitu. Mana bensin udah kedip-kedip. Ya ampun itu paling sedih banget sih kayaknya. Sedih banget. Kayak makin ya ampun hidupku gini banget ya. Gitu. Pengen pulang deh rasanya. Lebih ke oh gini ya rasanya jadi anak rantau gitu. Tapi emang ini tuh pengalaman yang luar biasa banget kan buat kalian. Banget. biasa. Pertama Banget. kali dalam hidup sih mbak Kalian sebenarnya. pasti culture shock gitu kan, kayak Iya awalnya. kaget banget loh gitu. Tapi kalian punya cerita unik gak selama pembelajaran online? Dila dulu deh.
kan anak pantai nih. Apa kalian Kayaknya- online itu sambil surfing? Enggak, Wah, ya, Pak, yang gitu. paling unik Gimana? aku sih kayaknya ya. Oh, Iya, karena gimana? dia apa biasanya kalau kita lagi UTS atau apa, dia paling susah sinyal, Mbak. Jadi Paling itu Mbak minta udah mepet tolong, ya. minta tolong gitu. Aku tuh masuk tuh gini, udah 5 menit deadline tuh. Ini kayak mana? Terus aku bilang, jawabanmu kayak mana? Udah nih, ku bantuin katanya gitu. Terus Mbak, laptopku tuh rusak, ya ampun sedih banget. Kayaknya cerita hidupku tuh sangat sedih gitu loh. Ya ampun, gini banget hidupku jadi mahasiswi gitu. Terus Tiap hari tuh Mbak ya ke pantai gitu. Kan aku awalnya dulu tinggalnya di Sumba, terus pindah tuh ikut orang tua pindah. Nah di tempat orang tua tuh nggak ada sinyalnya. Nggak apa tuh ya belajar tangguh sih. Udah kayak udah nggak apa-apa gitu. berarti mental Akbara terbentuk dong dari situ. Terbentuk banget sih. Udah dari sananya mental gue ini terbentuk gitu. Nah, terus tuh tiap hari kan awal-awal tuh seneng gitu karena ke pantai terus gitu kan. Kapan lagi nih tiap hari ke pantai? Hari kedua langsung demam, Mbak. Kamu gak bawa jaket. Bawa badai pantai ini langsung menerpa mentalku gitu loh kayaknya. Kamu belajar sambil bengong kan sambil gitu kan. Kan biasanya Mbak, kalau dosen Mbak. jelasin kan kita ngantuk ya, Mbak. Kamu gitu. Mana anginnya ya ampun. Rasanya pengen ku bawa kasur tuh dari rumah taruh situ. Hari pertama aman gitu. Hari kedua tuh udah mulai demam kayak orang penyakitan gitu. Balik rumah udah kusam, kering gitu kan. Terus nangis tuh sampai rumah. Kayak mana ini kuliahnya gini-gini. Udah aman, gak apa-apa, terusin aja dulu proses gitu. Udah kan, kalau pas cuacanya panas enak nggak apa-apa, kalau panas hujan Mbak. Sedih banget kayaknya, kayak makin jatuh banget gitu loh. Udah Pernah nggak jatuh sih kamu tertimpa timpa tangga tangga, gitu. Pas itu cerita lagi UTS, di sini Iya, hujan hujan. badai. Laptopku tuh bilang, ini mau buka laptop kalau dibuka rusak, nggak dibuka gimana kerjainnya. Terus bener-bener kayak pas online tuh bisa tahu mana temen yang bener-bener temen dari awal. Kan itu awal-awal masuk tuh kan Mbak, semester 1, semester 2. Kayak yang mana sih temen yang bener-bener itu temen, maksudnya mau bantuin banget kan. Jarang tuh kan kalau kita minta kayak jawabanmu ini atau enggak kirimin dong. Mereka tuh mau bantuin kayak UTS tuh mereka semuanya ngechat aku, Sin kamu gimana gitu. Terus ada temen yang sampai udah ini kamu cari beberapa nomor terus kamu kirim aku, nanti aku yang nyusunin ke Word-nya gitu, aku yang masukin sama Nimu sekalian sini ku kirimin, nanti ku bilang ke dosennya kamu lagi gini-gini. Soalnya kan awal-awal tuh itu ada perkuliahan sore kan Mbak. Nah kalau sore tuh tempatku kan nggak ada listriknya juga gitu loh Mbak. Ya ampun sedih banget gitu loh. Banget ya sih. Kerasa banget gak sih, Mbak? Kerasa Ya banget sih. ampun. Dan itu teman-teman sebelumnya kan memang belum pernah tatap muka ya. Iya, pernah ketemu belum sama sama sekali. Tapi Kita kenalan kompaknya udah lewat mulai. online Mbak, doang, Mbak. kayak mana ya kalau misalnya mau kayak mau bicarain gitu paling kompak sih kayaknya aku rasa. Awal-awal tuh kelasku tuh sangat-sangat membantu banget buat aku. Makasih dulu sama teman-teman. Makasih ya teman-teman yang udah ngebantu aku dari awal. Terus pas aku ke Solo juga dijemput sama mereka. Ya Luar ampun, biasa. luar biasa banget. Aku bangga banget. Kamu ke pantainya naik kuda gitu gak sih? Motor sih Mbak. Enggak kuda juga. Kan sering banget terkenal sama kuda Ah, kan. Maksudnya naik betul. kuda gitu loh Nggak biar motor, dramatis gitu Mbak. naik motor. Terus udah sampai sini tuh teman-teman yang ngejemput juga anak rantau semua Mbak, anak Kalimantan, Tulung Agung, Lampung gitu yang jemput. Baliknya Yasar lagi. Enggak sih, enggak. Cuman pas mereka misah tuh kan mereka udah tahu jalan tuh. Nah, yang ngebonceng aku sama yang satunya tuh misah. Terus aku bilang, ini kita nyasar nggak sih? Terus katanya, nggak apa-apa, nggak bakalan nyasar. Kita udah biasa di sini. Oh syukurlah, aku berarti yang asing banget ya ini. Sedih banget Mbak, ya ampun. Udah. Kayaknya perjuangan kamu tuh perlu di dokumenter sama Akbara deh. Perlu diapresiasi sih sama Akbara. Ya ampun, cari di mana anak setangguh aku gitu loh. Cindy, ya udah dinobatkan sih. Oh, udah Cindy si dinobatkan. cantik dan pemberani. Aku sebut kau si cantik dan pemberani gitu ya kan. Mantap. Mantap banget sih. Kalau Dila apakah kendalanya sama nih, harus cari sinyal, abis itu kalau malam nggak ada listrik. Sedih banget sumpah. Alhamdulillah ya Mbak, di Jepara nggak seperti itu. Masih Sedih aman banget, sih, asli. meskipun Sedih kadang banget. itu
kalau di rumahku sinyalnya masih hilang-hilangan. Padahal di kota, Mbak. Ya di desa tapi di kota gimana ya? Di desa tuh Maksudku di desa gimana sih? Maksudnya desaku tuh deket kota gitu, Mbak. Terus kamu kalau cari sinyal harus ke kota. Enggak, paling depan rumah. Kalau dalam depan kan rumah. enggak ada sinyal. Berarti Enak kamu ya? pas online gitu kan, tiba-tiba ada tetangga lewat. Nah, "Mau itu nggak?" apalagi gitu. enggak gitu, apalagi kadang kan atas rapi, bawahnya enggak tahu. Kalau besok bakal online, mahasiswanya suruh berdiri ya. Jangan dong. Suruh berdiri dulu deh. Bisa banget. Belajar pakai kolor nih sekarang. Enggak, rapi, Mbak, rapi. Atasnya tuh kelihatan rapi kan, kita itu kan pakai yang berkerak. Nah bawahnya tuh biasanya dasteran gitu loh. Terus ya ampun sedih banget sih. Aku tuh duduknya di batu-batu, Mbak. Sedih banget ya ampun. Enggak Pernah gitu, ngerasain nulisnya juga di batu, di Mbak. batu ya? Mahal. Pernah nggak sih Mbak ngerasain ngecas pakai aki? Beneran. Serius? Ngidupin lampu pakai aki, pernah ngerasain nggak sih? Enggak pernah sih. Sekarang listriknya udah masuk. Itu tuh bersyukur banget, kayak aku tuh berterima kasih banget kepada pemerintah di daerahku tuh. Maksudnya gercep gitu loh. Pas aku kuliah online listriknya udah masuk gitu. Satset gitu kan. Demi Cindy loh ini. Kayaknya demi sini. Makasih ya Bapak Bupati Manggarai gitu. Sudah membantu kelancaran saya. Ya walaupun ya sinyalnya nggak apa-apa. Maksudnya untuk ngecas kan aman gitu. Masih mending ya. Ngidupin lampu pakai aki nggak? Ya gitu. Kalau ada UTS yang dibawa balik ke rumah tuh kan, nah malamnya kan nggak bisa kerjaan kalau nggak ada lampu. Ya sinar laptop aja sih. Uji itu keterangan mata sama laptop. Beradu kita. Kasihan banget sumpah. Jadi kayaknya itu bakalan jadi cerita ke depannya. Emang Iyalah, seru. segala sesuatu itu butuh perjuangan. Betul. Itu sih, perjuangan. Mantep sih. Aku Paling masuk dia, Akbara tuh paling dia juga nangis sebenarnya. Ya kan? Banyak nangisnya. Banyak nangis. banyak nangisnya sih Mbak. Ya, Sinyalnya kok nggak ada. Lebih ke emosi, Mbak, kalau sinyalnya enggak ada itu. Kayaknya laptop dia rusak itu aku curiga kayak dibanting rusak sinyal kan. Iya mungkin, Mbak. Mana sih lalu dibanting? kena batu, kena hujan kan ya sudah lengkap menjadi satu. Hujan badai halilintar. Anak TikTok banget ya. Karena TikTok banget dia. Ya ampun. Meskipun sama-sama pantai tapi keadaan kalian itu Iya, sangat berbeda ya. Cuman beradu sama ombak aja yang salah. Makanya lantang gitu. Berarti kalian kalau pas online gitu di pantai gitu, apa Bu? Apa Pak? Gitu gak? Itu Lagi liburan bukan nih. cuma suara pantainya toh, suara perahunya Rikan tuh Mbak. Itu pas gini. Tolong di absen, kadang tuh gini, kamu aja ya absen bilang punya aku gitu. Soalnya pas baru hadir Pak, perahunya lewat gitu kan. Cucut gitu. Kayak mana ini ceritanya? Yang absen perahu kan. Berarti aman kan maksudnya dosen kalian tuh akhirnya paham bahwa suara perahu itu bisa mewakili kehadiran kalian gitu. Pernah tuh disuruh kan, udah Sin on cam aja biar dosennya tahu sama on mic gitu. Kok on cam sama on mic tuh latarnya pantai terus pas ya pernah DT Cindy Putri Pratiwi pas baru mau hadir Pak tetetetet perahu lewat belakang gitu kan. Terus kata bapaknya, matiin aja sih nggak apa-apa. Ya ampun, kayak nggak apa-apa. Beneran ya, berarti suara kalian lantang itu karena beradu sama Iya, ombak. beradu ya? sama Iya, ombak betul. ya. Jadi emang nggak diragukan lagi kalau anak-anak pesisir pantai itu mantep. Keras. Akbar nggak salah pilih. Akbar nggak salah pilih, kita tangguh emang udah dari sananya. Dari awalnya. Dari awalnya emang udah tangguh ya. Tangguh emang, Tangguh banget sih. tangguh banget. Kalian tuh kok kasihan banget sih. Lebih kasihan sih. Mending Dila deh. Iya. Dila enggak maksudnya kan Dila pasti punya ayang gitu loh. Jadi kayak misalkan dia pusing, dia apa Ayang gitu ya. tuh bisa. Ayang aku pusing gitu. Ayang ya. Masih bisa jalan-jalan sama Iya ayah kan? kan, Mbak, di pantai. Kamu Bisa healing sama ayang. Aku healingnya mandiri dong. Tempat wisata tuh banyak daerahku. Iya. Tapi emang nggak salah sih. Apa namanya, pemandangan yang ada di Jepara maupun yang ada di NTT ya, meskipun aku belum pernah kesana tapi Kalau di Jepara pernah, Mbak? Kesana pernah Mbak, pernah NTT. aku kan sebenarnya aslinya dari Semarang kan. Oh, Bisa Aku nih. dari Jepara, yang buyutku dari Jepara. Tapi Jeparanya Jeparanya mana? Ya itu aku nggak Nah. tahu. Kayaknya ini cuma keluarga-keluargaan aja deh. Terus
kalau aku bilang tadi kan ada culture shock ya. Dan sekarang culture shocknya itu dari online ke offline. Kalian kaget nggak? Ternyata temenku yang bantuin tuh kayak gini semuanya gitu nggak? Kaget banget sih, kayak bisa tahu itu loh Mbak secara langsung gitu. Kayak Orangnya masih tuh nggak kayak nyangka mana. juga. Masih nggak Iya, nyangka. kita kan awalnya kenalnya cuman di WA, VC doang. Oh berarti Tiba-tiba kalian tuh ketemu kenalannya langsung. virtual gitu ya? Iya. Pantes di ghosting. Lu kenalannya virtual sih. Apa ya di ghosting ya ini ya. Followers tiganya PMI mungkin bisa langsung dibawa gitu Mungkin mendaftarkan yang pernah diri. ghosting kamu nonton sih. Oh iya, untuk kamu ya. Cepet-cepet bertobat. Ya ampun. Tapi kamu kagetnya gimana? Kagetnya cuman kalau di rumah kan ada yang bangunin ya Mbak. Kalau waktu pas awal-awal di kos itu ya Allah susah bangun Mbak. Alarm aja nggak denger Mbak. Astagfirullah. Kamu harusnya ombak sih. Suara ombak gitu loh. Iya, harusnya gitu. Iya kan. Itu culture shocknya itu tiba-tiba nggak ada yang Iya. bangunin, kamu terasa hampa gitu. Iya terus apa kalau misal lagi longgar ya Mbak di kos tuh mau ngapain nggak tahu. Sendirian. Iya gitu. Kalau di rumah kan ya enak main aja ke pantai ya. Terjun-terjun Wih. bebas gitu. Wih. Ya. Terus kalau di rumah kan kita tahu jalannya kemana-kemana. Kemana. Kalau di sini kan enggak, jadi kita bingung mau ngapain. Tapi di Solo kalian udah pernah kemana aja? Itu sih aku Deket-deket sih Mbak. Oh, kalau deket-deket. saya. kebanyakan sih mainnya karena ya ikut relawan sih. Oh, oke, berarti kalian join relawan Iya. juga ya, bermanfaat juga ya. Bermanfaat. Diajak Dan healing, diajak. lebih banyak pengalaman baru dari situ juga nambah temen nambah dari temen. kampus-kampus lain. Aku udah ngerasain banyak banget bantuan yang masuk aku. Gitu. Contohnya? Kayak awalnya tuh sakit. Aku kan di sini sendiri, terus sakit tuh kan. Sian banget Awal-awal sih, sakit kamu tuh sih. nangis gitu, nangis. Kamu gimana? Terus ada temen kayak senior di relawan tuh kayak ngechat gimana keadaannya gini-gini, terus dianterin obat gitu. Terus aku bilang nggak apa-apa, nggak usah. Maksudnya kan kayak nggak enak ngerepotin, nggak boleh gitu. Kita tuh harus saling membantu katanya gitu. Terus kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan, ayo sini ikut ini, ikut itu. Terus main ke sini yuk, main ke situ. Kemarin baru balik dari Pacitan tuh diajak sama senior juga. Yang paling bocil aku sih. Jadi kayak ikut relawan tuh banyak banget manfaatnya. Banyak banget ya. Mulai dari nambah temen, nambah pengalaman, terus segala sesuatu yang mungkin menurut kita tuh sulit gitu dilakuin di tanah rantau. Itu ada aja yang mempermudah. Kayak kemarin aku mau ngurus STNK tuh. Dibantuin tuh sama Bapak dari Polres gitu. Terima kasih. Makasih Terima dulu kasih ya, dong. Pak. Sama Bapak dari Samsat ya. Terima kasih. Siapa tahu nonton kan Mbak. Siapa tahu Ya, nonton. Ini kan dibantuin channelnya kan tuh. luas gitu kan. Iya. Jangan lupa ya nanti orang tua suruh nonton. Diajak Oh, ke sana siap. ke sini gitu. Jadi seru banget jadi relawan tuh. Pokoknya seru banget deh kayak Kamu jadi punya keluarga di sini. jadi punya keluarga di Solo gitu. Dan keluarganya bukan cuman orang Solo aja, kayak yang dari luar gitu. Dari kampus-kampus lain banyak banget. Luar biasa sih. Coba kalau kamu nggak join jadi relawan gitu. Nggak podcast di sini. Anak KSR. Anak KSR ya. Sama-sama anak KSR sebenarnya Mbak. Tapi kamu pernah dibantuin dia nggak? Pernah dong. Kita tuh saling membantu banget ya. Dia anggota KSR ya yang baru ya. Mantap. Siap komandan. Komandan KSR. Dari KSR. Dari KSR. Enggak Mbak. Ya, betul. Serius. Iya, Mbak. Siap Ya, dan. puji Tuhan dipercaya gitu kan. Siap dan. Enggak gitu juga, Mbak. Oh nggak gitu Maksudnya, juga. Harus siap ada komandan nih. Tapi itu nggak sih kalian kan kalau online itu kan pasti ngantuk ya. Banget. Kayak Banget. Baru berapa menit gitu udah gini-gini gitu Iya. kan. Udah kayak- Pernah ketiduran Mbak. Oh, Sampai di room itu aku sendirian. Kayak ya Allah. Ketiduran dia enak di rumah, ketiduran di bawah pohon nggak enak banget gitu loh. Kesannya kayak anak busung lapar gitu kalau bisa diliatin orang-orang kan. Ini anak ngapa bawa tas gitu, duduk kan di pinggir pantai, di bawah pohon lagi ketiduran, ya ampun makin menyedihkan. Jadi hampir nggak pernah sih ketiduran, yang paling sekali kalau ngantuk ya. Ketiduran nggak pernah. Terus kalau di kelas ini kan sudah tatap muka nih. Tatap Kalian muka. masih terbawa vibes ngantuk
gitu? Masih. Masih. Karena Jujur masih. bangun pagi kan Mbak susah. Iya. Bu Syarifah tolong ya. Enggak Bu, tapi Berdua kalau ini. Kalau pelajarnya Bu Syarifah kita mendengarkan. Bu Syarifah tolong ini dilihat ya Bu ya. Mahasiswanya masih ngantuk Bu. Aduh. Jadi usul saya Bu, sebelum masuk kelas itu push up dulu atau mungkin pemanasan. Sudah sama Pak Bagio. Oh, udah. Setiap pagi kita apel. apel. Akbara kan kompeten tangguh berkarakter. Wah. Ngeri sih. Jadi Berarti udah gitu, udah semangat. memang dibentuknya kayak gitu ya. Dibentuknya emang kayak gitu. Tapi tuh ngantuk tuh emang nggak bisa tertahan kan? emang nggak Betul. bisa. Mau se-Indonesia nyemangatin tuh yang namanya ngantuk, Ngantuk ya ya ngantuk, ngantuk. gitu. gitu kan. Obatnya tidur. Nggak bisa. Emang sih. Kadang juga ngantuk ya obatnya makan gitu. Mbak. Iya, betul. Iya, kita sih. Kalau dia enggak kayaknya. Iya, dia makan juga kemarin tuh di sini ngantuk banget. Terus keluar, yuk makan. Abis makan semangat Mbak. Abisnya cuma ditanyain sama Mas Riki, udah makan belum? Kirain mau dibeliin. Ternyata cuma nanya. Mas Riki suka ngeghosting juga ternyata. Mas Riki. Ternyata kayak yang lalu-lalu juga. Iya. Semua cowok Semoga sama Mas aja. Riki nonton ini ya, Mas. Mas Riki nonton sih pasti. Mas Dedi juga keluarnya pas cuma ngajakin podcast, pas ngajakin makan enggak gitu. Iya, Ya kan? ampun. Emang Parah cowok sih. tuh kayak gitu sama aja. Nggak ya. pernah Semuanya mikir sama, gitu Mbak. loh. Yakin Kecuali Yakin ya? sama. Iya. Dia langsung kecuali. Dia takut cowoknya nonton. Sekarang ngebela nanti ditinggal nggak jadi kecuali deh Mbak gitu. Nggak jadi Ternyata sama kecuali. aja. Ternyata semua cowok sama aja Mbak. Ya Aduh, di sini saya sepertinya Tapi Dila sama Cindy ini ada persiapan khusus nggak menuju pembelajaran tatap muka? Dila dulu deh. kalau saya sih lebih ke diri sendiri ya Mbak, persiapannya kayak ya itu bangun pagi apa-apa harus sendiri. Kalau dulu di rumah nyuci baju aja masih dicuciin Mbak, sekarang nyuci sendiri. Mandiri banget. Kalau saya itu paling nggak suka itu waktu setrika baju gitu nggak suka. Nah itu tantangan terberat. Jujur. Kan ada yang namanya laundry ya adik-adik. Iya kan biasanya anak kos kan ngirit. Oh Mbak, iya bener gitu. sih, bener sih. Kalau nggak punya uang. Tapi nyuci aku sendiri. tuh bener sih emang tantangan terberat ngekos. Kau kan juga pernah ngekos ya? Tantangan terberatnya itu emang nyuci. Nah, semua jenis nyuci. Iya. Semua jenis nyuci Nyuci gitu. piring, nyuci baju Iya, sama nyetrika. Makanya kamu tahu istilah Mbah Ringgo nggak? Enggak. Dikumbah garing tinggo tahu nggak? Oh, iya tahu. Tapi ya itu yang aku pakai. Jadi kayak mau main gitu kan. Bajunya udah dicuci sih, cuma belum disetrika aja dia. Iya betul sama. Gitu. Sama. Tadi berangkat juga gitu. Parah. Ternyata aku nggak sendirian guys. Ditemenin sama Mbak Dea gitu. Tapi kamu gitu juga nggak? Maksudnya ada yang dipersiapkan sampai Banyak akhirnya? banget sih kayaknya yang dipersiapin, kayak mulai dari pembagian waktunya, pola tidurnya. Kan biasanya kalau misalnya masih libur atau online gitu, tidur jam berapapun ya nggak masalah. Terus pagi kan tuh cuma lewat HP, cuman kayak ngelihat aja gitu sambil dengerin. Nah kalau ini kan beda, harus kayak mandi dulu, terus siap-siap dulu berangkat. Ada yang ketinggalan nggak? Ini Oh ntar biasanya nggak berangkat. mandi dulu. Iya mbak. Karena dia berangkat kampus nggak mandi. Gara-gara kesian. Jujur. Anak Akbar harus jujur. Jujur ya. Ketahuan ya kamu sekarang Sin. Tapi Sesekali sih mbak, soalnya sering kesiangan aku mbak. Terus tuh kayak kan itu tuh maksudnya kayak pola tidurnya tuh harus bener-bener diatur banget. Jadi biasanya tidurnya tuh subuh gitu. Nah sekarang harus, karena temanku tuh di kosan kesel kan, aku bilang nanti bangunin aku ya jam 7 gitu. Aku baru tidur jam 6 gitu kan. Jadi Kamu dianya ngapain? capek ngetuk kamu gitu loh. ngapain gitu? Kamu ikut bapak-bapak ronda, Enggak juga sih. jaga malam. Tahu ngapain? Kamu overthinking. Overthinking. Kayaknya nggak usah diterusin deh yang itu ya. Panjang sih. Sama itu pembagian waktu buat kayak kegiatan yang luar-luar itu kan harus lebih pinter-pinter bagi waktu gitu. Dan Kalau akhirnya sekarang sudah terbentuk, maksudnya kebiasaan. Iya sudah. Alhamdulillah. Udah 4 semester, buset 2 tahun kan. Masa Bentar iya? lagi wisuda nih. amin. Kalau jadi Eh, harus jadi dong. Harus dong.
Harus dong. Ingat perjuangan waktu online. Harus diingat itu, nggak bisa. Itu udah Nggak bakal jadi terlupa ya, batu sih. loncatan tuh gitu. Loncatnya sampai jauh banget. Jauh banget gitu kan. Tapi nih, kalian pernah nggak sih kan dari kota asal kalian terus pindah ke Solo tiba-tiba kaget? Kalau kagetnya tuh kayak selain murah tadi ya, mungkin dari rasa makanan, Iya. otomatis kan pasti berbeda kan? Iya beda. Itu kalian kaget nggak? Atau mungkin ada kebiasaan-kebiasaan lain yang orang Solo punya yang bikin kalian kok di Solo gini ya, buset kayak gitu? Ya itu Mbak, mulai dari nyapa menyapa itu, mulai dari situ juga kayak ramah banget ya Allah. Makasih. Kok mbaknya Terus kalau rasa masakannya beda, memang saya rasakan. Beda? Iya, jadi aku tuh kalau di kos tuh ada channel banyak ya Mbak. Saya rasain satu-satu. Cuman satu doang Mbak yang nyantol di mulut tuh cuman satu doang. Apa? Masakannya di situ warungnya kayak sama, hampir sama di Jepara gitu. Jangan-jangan cuma nasi putih doang yang cocok. Enggak. sama aja sih kayaknya semuanya. Iya, nggak cocok semua. Apa yang cocok masakannya apa? Yang mungkin 11-12 sama di Jepara? Sotonya sih. Soto ya. Kalau Iya. soto emang rata-rata sama gak sih? Di Iya di sih, Sumba tapi ada soto nggak? tapi kadang itu ada masakan yang aneh gitu. Apa? Nggak tahu namanya. Bu, Nggak tahu ini namanya. apa? Ibunya bilang tapi aku lupa namanya. Tapi mungkin soal rasa nggak jauh beda ya, Iya. karena kan masih sama-sama di Sama Pulau Jawa. Jawa, masih sama-sama Jawa Tengah. Iya, Kalau di Sumba sotonya gimana? Kalau di tempatku ya NTT pada umumnya ya kan biasanya itu rata-rata pedes kan Mbak ya. Kalau di sini kan kebanyakan makanannya manis. Manis. Nah, gitu. Jadi kayak beda banget gitu. Tapi bersyukurnya teman-teman di kosan tuh kan dari luar semua. Jadi tuh lidahnya kayak sama aja gitu. Nyarinya juga yang pedes. Jadi nyari tempat makannya tuh bareng-bareng. Pas aku udah kesini juga mereka kan udah duluan tuh, udah tahu. Jadi tinggal diarahin aja sama mereka. Kita makan di sini, makan terus sama bahasanya. Kan orang tuh awal-awal nggak tahu kan kalau aku nih NTT. Ngomong tuh pakai bahasa Jawa. Diem aja itu. Diem aja. Pokoknya ya udah kayak orang bingung gitu lah. Ya ampun, sedih banget. Kayak orang kurang darah gitu ya. Kalau sama temen-temen juga gitu kan, biasanya lewat chat kan, ya udah bahasa Indonesia aja. Pas ketemu langsung tuh mereka pakai bahasa Jawa semua. Ini aku kayak mana? Aduh, Tapi kamu sudah tahu bahasa Jawa? dikit-dikit sih aku diajarin temen, tapi takutnya diajarinnya yang nggak bener semua. Soalnya temen-temen modelan Dila gitu kan. Jadi diajarinnya juga ya gitu, Mbak. Kadang pun kalau saya sama teman saya yang asli Solo ya Mbak, kita sama-sama Jawa, tahu Jawa. Kadang ada bahasa yang beda dan kadang Iya. apa artinya? Kadang Sampai kadang kata-katanya kita sama. bertengkar sendiri. Masih mending kalau sama temen sendiri. Jadi kita masih bisa nanya kan, ini artinya apa? Kalau pas jadi relawan Mbak, relawan vaksin kan kemarin sama ibu-ibu. Iya, Kalau betul. ibu-ibunya udah tua tuh kan kebanyakan pakai bahasa Jawa Iya, kan iya, Mbak ya. iya. Mau ditanya juga, nanti ibunya takut gimana aja tuh sama teman sebelahnya. Apa sih artinya gitu. Ada juga yang itu yang emang sengaja ya. Pas kemarin itu jadi relawan di Polresta sama bapaknya digangguin terus. Wah, sama Mbak yang ini aja. Dia tahu tuh saya NTT pakai bahasa Jawa, terus bilang, "Pak, saya nggak bisa bahasa Jawa." Makinnya dipakai bahasa Jawa. Terus dia bilang, "Pak, saya nggak bisa bahasa Jawa." Ya nggak apa-apa, emang saya sengaja mau gangguin kamu katanya gitu. Ya ampun, Pak. Menguji sekali ya, Pak ya. Justru kalau kamu ketemunya sama orang yang sudah tua, itu bahasa Jawanya itu malah bahasa Jawa halus loh. Iya. Jadi ya, maksudnya kalau sama yang udah tua banget itu kan, yang mau vaksin tuh kayak dia ngomong pakai bahasa Jawa terus kecil lagi suaranya. Aku nih kan Terlalu halus Mbak. Berarti Ya, kamu gimana? gimana, Bu? Bu, kadang tuh kalau ada yang orang Jawa, aku minta tuker sama temen tuh. Tuker aja dulu bentar gitu. Nanti kamu ajarin aku. Kalau Dila pasti soal bahasa Jawa mungkin hanya berbeda itunya aja ya, artinya Iya. ya. Karena Solo sama Sragen aja udah beda, Iya, Solo sama Semarang aja udah beda gitu kan. Aku pernah itu, bapaknya bilang apa? Wedi apa sih? Wedi. Takut, Nah, takut. itu. Takut. Wedi itu bisa takut, Aku bisa pikirnya dia pasti. bilang Iya, gini, kan? beli. Aku pikir dia tuh bilang beli. Bener itu di Polresta, aku masih ingat banget. Wedi katanya gitu, terus aku bilang, "Hah, beli apaan, Pak?" Terus dia bilang gini sama dia. Itu waktu guys. Iya, waktu itu. Terus dia bilang gini, Wedi Mbak, Wedi. Papa, maafin Pak, nggak tahu. Kalem Pak, kalem gitu. Kan dia bilang Wedi, terus aku bilang, hah, beli apa Pak? Apa yang mau dibeli? Wedi Mbak,
wedi kok beli gitu. Pak maafin Pak, saya Lama-lama bapaknya nggak jadi vaksin. kayak ya ampun Sin gitu banget kayak kamu ya. Tensinya tambah naik. Iya, tensinya Makin naik naik kok. kayak itu. Sin. Ya ampun, Kamu Budi kok gimana jadi sih, beli Sin? gitu kan. Sedih banget aku ya. Tapi kamu apa pengalaman lucu yang pernah kamu alami waktu pertama kali pindah ke Solo? Mungkin kalau di sini nyebut motor itu pit ya mbak. Iya betul. sepeda motor itu nyebutnya pit motor. Itu beda dong. Nah itu saya itu teman-teman pada bilang pit. Tahu pit kan sepeda yang di kayu itu kan. Iya benar. Nah itu perbedaannya di situ kan. Hah? Naik sepeda. Naik sepeda. Gitu. Keren banget awalnya tuh. Kalau dia ditanya naik sepeda mungkin ya masih mending, mungkin rame-rame kan dari Jepara atau mungkin ada klub-klub gitu gimana. Aku ditanya naik sepeda, gimana aku naik sepeda dari NTT ke sini gitu loh. Kamu bawa sepeda Sin. Hah, ngapain aku dari NTT bawa sepeda ke sini gitu loh. ngapain coba bawa sepeda ke sini. Terus ternyata sepeda itu motor. Ya ampun, sepeda dong. Kukira tuh Dan kalian baru tahu artinya itu. iya, aku baru tahu. Kalau Terus di sini motor tuh paling- sepeda. Paling itu baru itu kayak es krampul. Ternyata Es kampul. oh, kampul. Es kampul. Kampul bukan kerampul mbak. Bukan, dia ada jeruknya di atas. Iya. Aku bilangnya kampul. Baru tahu. Tapi beneran. Aku kan Keran di Solo. Iya, cuma di Solo. Aku baru dengar dia bilang, aku taunya es kampul. Kaget aku bilang es krampul yang kayak mana es krampul. Ternyata Tapi emang bener sih es kampul itu. lemon tea. Iya, orang lain tea nyebutnya kan ternyata. lemon tea kan. Aku pernah waktu itu pulang ke Semarang kan. Ke Semarang tuh aku pesennya gitu, es teh kampul. Masnya nggak tahu es teh kampul apa. Yang ada jeruknya, tapi emang bahasa es kampul itu cuma ada di Solo. Iya makanya mbak awal-awal tuh kan lihat waktu di Akbara awal masuk itu Pak Satpamnya itu kayak bawa es gitu ada jeruknya. Itu es apa di sini kok ada gitu ya kan mbak. Habis itu setelah jajan terus sama teman-teman yang di Solo dia bilang es krampul itu bilang Es krampul, Dil. Dikasih tahu es krampul, kamu dengarnya kerampul ya. Enggak apa-apa sih. Enggak salah sih temenmu ya. Atau enggak salah temenmu aja, kamu yang bener. Ya enggak apa-apa. Cewek selalu benar. Salah, Dila enggak salah. Cewek selalu benar mbak. Aku yang salah udah. Enggak apa-apa. Es krampul dong. Aku baru dengar es krampul itu dari dia. Nah es modelan baru. setelah itu aku waktu pergi makan kan cobalah pesen itu. Oh ternyata enak juga. Enak emang. Kalau di Jepara namanya apa? Nggak ada. Nggak ada. Makanya kemarin waktu pulang kamu pengen cepet balik gara-gara mau minum es. kampul. Iya. Cuma kadang-kadang es kampul. Iya. Sesimpel Ya itu sih Mbak Solo itu. Kalau kamu di sana namanya juga es kampul. Aku nggak pernah beli itu sih. Nggak pernah Ada beli. mungkin tapi nggak pernah nanya kan. Ya, jadi taunya es teh. Gitu. Air kelapa, Bro. Iya. Iya. Pantai. Pinggir pantai banget sih. Yoi. Berasa healing tiap hari. Yoi. Healing hilang gitu kan. Pantesan ngilang mulu. Ya. Jangan-jangan ini bukan kamu yang di ghosting tapi kamu yang Yang Enggak sih Mbak. Ghosting. Kalau soal itu Mbak harus percaya aku sih. Apa Aku emang? sering di ghosting. Sering tersakiti Mbak. Kayaknya Kayaknya tuh hidupnya dari Cindy itu penuh hati perjuangan yang banget dalam. gitu. Emang dari hati yang dalam banget sih ngomongnya. Kamu tuh dari awal kuliah sampai sekarang kok perjuangan terus hidup Iya nggak apa-apa Mbak, berjuang aja dulu. Nanti ada suatu saat pasti ya dapat. Amin. Emang mau cari yang gimana? Aduh. Mau cari yang kayak dia sih udah ada gambarannya sih Mbak, cuman dianya ya kayak gitulah. Ya. Friendzone sih. Siapa tahu nonton sih. Jangan relawan juga. Sepertinya Lanjut, iya Mbak. Sepertinya iya Mbak. Enggak Mbak, bukan. Kayak iya sih. Lagi jelasin detailnya yang dicari itu kayak gimana. Nah, Jangan dong Mas. Jangan. Cewek tuh kalau nyari cowok ya Cewek tuh kalau cari cowok tuh yang kayak gimana? Apalagi kan maksudnya kamu itu kan mentalnya sudah terbentuk gitu kan, sudah tangguh, berkarakter, kompeten ya kan. Mau carinya cowok yang siap harus gitu, yang harus gimana?
Ya ampun, yang kayak mana ya nggak tahu ya, pokoknya yang kayak dia lah. Iya. Jadinya Iya, siapa? Dia itu siapa dan seperti apa gitu loh. Nggak tahu sih Mbak. Gimana sih? Biasanya tuh cewek kalau ya yang penting dia bertanggung jawab Mbak atau gimana. Kalau dia sih kayaknya bertanggung jawab banget sih, cuman ya friendzone. friendzone. Tetap tak jadian. Tidakkah cukup yang engkau lihat, pertemanan ini sungguh berat. Karena kalau Dila kan udah nemu nih, kalau sudah menjalin hubungan kan berarti ya sudah yang dicari Iya, ya emang betul. yang kayak gitu. Terus harapannya apa Dila? Langgeng ya. Langgeng Gak sampai ditinggal nanti. setelah pendidikan ya. Aduh. Lo kalau pendidikan berarti sempet lost kontak dulu dong. Iya, dia jarang pegang HP kan, Mbak. Jadi ya udah sepi nih HP. Itu tahumu. Ini podcastnya, Iya kan? podcastnya Aduh, bertema menyudutkan. curhat ya guys ya. Kali ya, guys. Nggak apa-apa ya. Terus kamu tidak masalah dengan keadaan seperti itu. Kalau aku masalah banget sih. Pantas Enggak. Mbak. Enggak. Kelihatan banget sampai sekarang masih sendiri. Benar guys. Giliran hostnya di roasting. Sesekali ya, Sin. Sesekali, kapan lagi kan ketemu ada yang kayak gini gitu. Tapi kamu nggak masalah dengan Enggak. yang Udah nggak dikabarin gitu? Nggak udah masalah. terbiasa sih, Mbak. Kamu sempat overthinking nggak? Oh, kalau overthinking mah sering setiap malam. Makanan sehari-hari ya kan. Pantes dia badannya segitu Heeh, mulus. sih ya. Nggak kayak kita. Aku nggak overthinking sih, nggak ada yang kepikirin juga. Nggak, dia overthinkingnya besok mau godain cowok mana lagi. Iya betul, Mbak, betul. Nggak mbak dapetin dia aja susah banget Mbak, sampai sekarang nggak dapet. Kayaknya nanti di itu aja deh Mbak, Apa? di pelet. Hati-hati nih. Kalau sih ntar bagi-bagi ya. Kalau punya aku udah dapet nanti aku bagi kembali. Ayo, tuh. iya. Pokoknya kalau ada info langsung Langsung Mbak, gitu kan. infonya ya. Dikasih info, Mbak. Dikasih info. Tapi kamu belajar dulu sama Dila harusnya. Sabisin. Kalau punya cowok tuh gimana? How Yang to penting treat itu cowok tuh kalau kayak gimana? kalau punya hubungan tuh percaya sih, Mbak, saling percaya. Jadi kalau Mas Dedi ketawa dong. Mas Dedi ketawa dong. Mas. Ya ampun, gimana sih Mas? Udah nggak percaya mulu wanita kah? Ngomongnya aja saling percaya, entar tuh kayak Sherlock gitu. gimana sih? Kayak dia gitu deh. Kayak dia gitu. Mau Ya Mas pendidikan ya dulu gitu. Di depan aja sih saling percaya. karena Ntar di kan belakang, apa, Mbak? "Bukan Sherlock." Kita jalannya masih panjang kan, Mbak. Nanti Wih, mau ke depannya gimana kan nanti urusan nanti. Bisa putus kan berarti. Bisa putus. Disumpahin Mas Dedi dong, parah sih. Loh enggak, itu enggak disumpahin, kayak kita tuh harus mempersiapkan Iya. segala kemungkinan Iya. gitu. Kalau Nah, kamu berani udah siap belum? Udah siap belum? Kalau siapnya belum, tapi gimana nih? Kok jadi aku yang Kamu lah pulang dari sini overthinking, Mbak, ini aku. berguru sama Mas Dedi sih. Mas Tapi Dedi nih tapi emang kalau kalian pacaran tuh budayakan culture shock gitu. Jadi kalian harus sering membuat pasangan kalian tuh shock gitu kan. Adem ayam tiba-tiba putus. Adem Tapi ayam nanti gitu. balik lagi, Mbak. Enggak sih kalau aku. Kalau aku Asik gitu, ya. Mbak. Soalnya dia nggak mau. ya ampun. Berarti itu tergantung Sedih banget individunya, Mbak. Iya sih, emang bener sih. Berarti kamu berharapnya setelah putus balikan gitu maksudnya. Kebanyakan gitu, Mbak. Kebanyakan gitu. Sama yang ini berarti putus nyambung. Iya, dari SMA. Mungkin Kamu dia konsisten dong, Dil. Kalau putus tuh putus, kalau masih sayang tuh ya dipertahankan. Ya gimana jalannya gitu, Mbak? Ya udah jalanin aja. gamon ya. Gamon ya. Gamon ya. Berarti pacarannya udah dari SMA. Iya, waktu itu pas mau ke Akbar itu putus kan, Mbak. Habis itu ada pilihan Semarang, Solo, Jogja. Ya udah sekalian jauh aja Solo. Terus dia sekarang pendidikan di Purwakarta. Siapa tahu nonton nanti. Nggak, saranku sih nggak usah berharap banyak-banyak, Dil. Mungkin nonton sih nonton, ya kan. Aku Jangan kan gitu, suka Mbak. Enggak gitu, Mbak. Nanti kalau dia nonton, Mbak dia bilang gitu, nah bertengkar lah kita. Oh, tujuannya itu untuk menguji Dedi. karakter yang aslinya dia. Mas tuh Dedi seperti ini apa, gimana gitu. sih? Nggak mendukung banget ya Mas Dedi ya. Mungkin dia gini dulu Mbak, putus nyambung tuh karena dia kan kangen. Terus kan cewek biasanya tuh kalau kangen ngajak ribut kan Mbak. Nah terus dia tuh bilang gini, udah putus aja. Tujuannya biar cowoknya yang ngejar-ngejar gitu. Ternyata nggak dikejar.
balikan tuh dia yang ngejar dulu. Dia yang ngejar. Iya. Lanjut, mungkin bisa beralih topik. Awalnya gitu kan. waktu itu nggak mau sama dia lagi. Pas dia balik mau aja. Cewek mah gitu Mbak. Berarti Iya kamu gagal move on dong, bener yang Kamu bener dikatain yang sih. gue Iya. Jadi kayak sekarang kenapa dulu gak di Semarang aja gitu malah. Deal, Gimana kamu ya, kan Mbak? sering ke pantai, masih banyak ikan di laut. Iya kan, masih banyak banget. Cowok kan gak cuma satu ya. Buaya banget. Ya Banyak. udah nanti kalau misal dia pendidikan berubah, cari aja yang lain. Dia sekarang aja ngomong gitu. Nanti nangis. Iya kan? Tapi nangis. Nanti kalau nangis diundang ke podcast ya Mas ya. Kan memang gitu harus nangis dulu baru ada solusi. Mulai gitu ya. Enggak sih. Iya aku gitu Mbak. Aku kalau putus nggak nangis sih. Beneran? Cuma nangis banget. Sama aja Mbak. Buat apa sih nangis, ya ampun. Bilangnya gitu Ya tapi penting sih. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Itu kalau kangen kok berantem itu kenapa? Iya, kok lu tahu banget kalau cewek kangen tuh berantem. Harusnya tuh Kenapa emang? kayaknya dia gitu Mbak. Kayaknya dia Enggak sih. enggak loh, dia biasa aja loh. Kalau kangen dia tetap tenang loh, stay cool loh. kayak mungkin gengsi mau bilang kangen gitu kan. Maunya tuh cowoknya peka gitu. Mas Dedi gimana sih cowok tuh nggak peka-peka banget? Iya Mas, kenapa Mas? Iya, kayak Mas Dedi juga gitu. Kamu salah kalau tanya sama Mas Dedi, tanya sama Mas Yuan itu loh. Loh tuh. Oh Mas, Halo Mas. bisa berguru. Soalnya Mas Dedi juga hobi ngeghosting. Ya kan, sebenarnya Oh iya, Mas Dedi tuh kayaknya hampir sebagian followersnya PM itu Mas Dedi semua gitu kayak. Iya kan? Yang kemarin ada itu kan hadiah voucher itu tuh kalau donor nyuci apa tuh namanya? Sepatu. Ah itu kan ada sama Mas Dedi kan itu. Ya kayaknya banyak banget yang donor tuh karena itu. Kayaknya harus diadain terus deh Mas. Kayaknya mending Mas Dedi tuh di standby kan di ruang donor gitu. Di ruang donor harus sih kayaknya. Iya kan, biar banyak yang datang. Enggak langsung di pintu masuk depan. Sayang Mas, ruangan humas nih masuk itu pintunya berapa Mas, nggak kelihatan gitu kan. Kalau di depan kan kelihatan. Langsung gitu kan depan pintu ya. Emang cewek tuh sebegitu gengsinya buat ngomong kangen? Ya nggak tahu sih Mbak. ya kan sebenarnya bisa diobrolin. Kalau semuanya harus ngerti ya. Ya, Oh ternyata itu isi curhat. Oh curhat Mas. Secara tidak langsung Mas Dedi itu curhat Mas. Isi hati cowok ternyata seperti ini Berarti guys. gini loh, intinya adalah kalian itu jangan pernah jangan pernah berpikir bahwa ya cowok tuh harus tahu Harus gitu. tahu. Karena Iya. cowok tuh bukan dukun, Oh, kayak iya. yang diomongin Mas Dedi Mas tadi, Dedi, semua oh. itu bisa dibicarakan. Makanya tuh ngomong, kalau kangen tuh ngomong, orang cuma KANGEN loh. Oh menjadi pelajaran ya Simple loh. sekarang. Menjadi Iya pelajaran. lah. Udah dapat pelajaran dari Mas Dedin. Makasih Mas. Ada lagi Bisa curahan dipraktekkan. hati mungkin yang mau dikeluarkan ke kami gitu. Masnya ngapain ngecek? Masnya ngapain? Tapi emang cewek tuh sukanya kayak gitu sih, cari gara-gara dulu biar ntar bisa meleot gitu kan. Ya kan biasanya kalau abis gitu kan, ayo ketemu jalan-jalan. Enak ya kamu ya. Oh itu tidak berlaku bagi yang sedang pendidikan Sin. Iya paling enggak ada Mbak. Aku diajak jalan sama siapa? Tadi katanya sama Bentar lagi relawan. nih mau pelantikan nih. Diundang nggak? Udah enggak, jangan-jangan diundang yang lain. Maksudnya itu Bapak ibunya Oh maksudnya. iya, maksudnya gitu. Kalau bapak ibunya pasti mah. Kita bangun citra positif dulu ya. Enggak apa-apa. Ntar kalau dia pada akhirnya Enggak diundang, enggak apa-apa ya. saya undang di Kuat-kuatin. podcast. Siap. Gak diundang di pelantikan gak apa-apa, saya undang di podcast. Menyampaikan isi hatimu gitu. Masalahnya itu kayaknya pas masih kuliah, jadi nggak tahu bisa datang apa enggak. Ya, Izin harusnya sih. sih ada pengorbanan ya di situ ya. Namanya cinta itu kan pengorbanan. Pengorbanan. Ya nanti bisa dicoba. Terus nanti dia pengorbanan pas dipelantikan karena penugasannya pas ditugasin tempat lain yang pengorbanan juga orang lain, dianya ya udah gitu nggak apa-apa. Ya semua Kalau orang berhak saya di berkorban sini dong. nanti tambah overthinking, menambah beban pikiran saya. Udah Mbak silakan beralih topik mungkin. Ya udah oke, kalian ini kan masih muda ya. Kamu udah donor berapa kali selama di Solo? Saya belum pernah. Baru sekali Mbak. Aku seumur hidup. Ini mahasiswanya dikondisikan Akbarah ya. Udah 4 semester berarti at least kalian di sini tuh udah 2 tahun loh. Masa iya sih belum donor ya? Baru sekali Mbak. Kamu kenapa nggak donor? Takut jarum suntik. Mbak, Padahal kamu besok nyuntik orang. dia pakai jarum yang kecil aja tuh lemes Mbak.
Kemarin Mbak bener ini cerita kemarin waktu praktikum kan udah main tusuk-tusukan tuh awal-awalnya pernah hampir pingsan Mbak. Makanya aku ajakin dia itu pas ada tes antibody buat relawan itu kan yang garis itu. Aku bilang, "Ayolah Dil, kan kita sering itu kemarin vaksinasi. Ayo ikut." Enggak lah Sin, aku kemarin aja lemes Sin, gimana sekarang? Oh ya udah enggak apa-apa, enggak Enggak usah. gitu. Gitu. Nanti diliatin orang malu Mbak. Kalau praktikum kan cuma teman-teman doang yang lihat loh. Tapi kan itu kan probandusnya kan temennya. Lah kalau kamu dijadiin probandus temenmu gimana? Ya itu Iya. harus sih Mbak. Iya itu Kayaknya harus. karena Iya, aku di kelompokku tuh ada pawangku sendiri. Kalau aku mau disuntik pasti dia nemenin aku. Oh punya pawang. Cewek Mbak. Oh, nggak usah KL makasih dijelasin, KL selalu menemani aku. Nggak usah dijelasin. Enggak apa-apa. Cukup tahu ya. Cukup tahu. Kenapa takut? Maksudnya berarti kamu besok hanya bisa menyakiti tapi tidak mau disakiti dong berarti. Gimana Nah, kan ya? kamu nusuk padahal kan bisa nusuk loh. Badil. Coba deh Dil sekali aja donor Dil. Pasti ketagihan. Ya nanti coba ya Mbak. Nanti dicoba Mbak. Makanya kalau donor tuh ngajak Ayang Dil. Nanti kalau Oh, dia udah ngajak selesai Ayang. pendidikan, bawa pawangnya ke sini gitu. Oh siap katanya mau donor ke Solo bareng. kok. Katanya. Mau ke Solo. Mau ke Solo gitu ya. Kamu udah berapa kali donornya? Sekali Mbak. Jarak donor itu setiap 2 bulan sekali loh, 60 hari. Ayo Mbak, nanti dicoba lagi. Berarti Mbak, kalau ya. 2 tahun itu setidaknya sudah berapa kali kamu bisa donor? Nanti ya kita lihat ke depannya ya guys ya. Kenapa donor harus pakai jarum gitu Mbak? Ya selang Mbak, selang itu loh yang pakai nyiram tanaman. Dari dulu aku pakai jarum Mbak. Apa? Dulu waktu kecil tuh kan sering sakit Mbak. Sering keluar masuk rumah sakit. Sering Waktu sakit, ya. SD itu sampai perawatnya tuh butuh 5 orang buat jagain doang. Karena ini pembuluhku kan tipis juga Tipis, susah dicari. Sampai itu ditusuk beberapa kali tuh kalau udah dengar mau dioperasi nangisnya. Makanya berarti kamu tuh harus menjaga kesehatan Dil di sini. Jangan sampai jauh dari orang tua tapi terus overthinking jadi sakit itu. Makanya jangan sering-sering overthinking. Buat apa sih overthinking? Iya apa sih? Ngapain sih overthinking ya Sih ampun. overthinking. Ih, Padahal ini dia sih overthinking ngapain? sampai subuh. Ya kan, ya udah karena kalian belum donor setidaknya kalian bisa memotivasi teman-teman Aku udah kalian. bisa, udah. Buat closing deh, sampaikan ajakan donor. Buat temen-temen yang mungkin takut sama jarum ya, sebenarnya itu nggak semenakutkan itu sih, Iya nggak sih. sesakit yang dibayangkan. Lebih sakit kalau ditinggal sama dia sih gitu. Betul. Jadi ayo kumpulin keberanian buat donor daripada kumpulin keberanian buat deketin dia kan. Dengerin sia-sia dia. gitu. Jangan lupa donor guys. Nanti ketemu Dil. kita. kita iya. Hadiahnya foto sama kita. Wah. Berasa artis banget ya. Nanti dapat voucher dari Mas Dedi. Nanti dapat voucher dari Mas Dedi gratis loh. Ayo. Nanti foto Mas Dedi juga dipajang di podcast ini. Kalau mau foto sama Mas Dedi juga boleh kok. Melalui kita tapi ada tipnya. Siap kan Mas? Pokoknya yang selama ini mantau kan IGPM itu yang lihat-lihat Mas Dedi itu. Nanti nggak apa-apa lewat kita, hubungin kita aja, nggak apa-apa, aku sama Dila ikhlas kok. Yang penting ada gitu kan, nggak apa-apa. Mas Dedi mah santai orangnya. Ya lu donor dulu, lu juga donor. Donor. Aku harus itu sih rutin mencoba berani. Oke, kita lanjutkan overthinking di episode selanjutnya ya. Kayaknya nih masih harus dilanjut ya overthinkingnya. Saya masih penasaran sama Dila ini nanti endingnya tuh gimana? Ya, nanti- happy or sad gitu loh. Nanti diundang lagi ya Mbak. Oke. Nanti kalau dia selesai pendidikan kita undang Langsung lagi. undang lagi sih Mbak. Biar bisa tahu gimana Iya, sih biar dia. bisa tahu. ya. Barangkali kan Cindy nanti juga udah dapet. Amin. Gitu kan. Sini dapat aku. Gua gak nikah tapi. Amin. Jangan lupa undang kita ya Mbak. Undang kita ya, Mbak. Ya siapa tahu kita dapat jodoh di nikahan Mbak kan? Yoi. Oke, gitu aja sahabat PMI. Sampai jumpa di Japri PMI Solo selanjutnya. Dadah. Makasih. Makasih guys.